Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Aprianto dari kelas 12 TNM. Di sini saya akan membuka forum diskusi dengan adik kelas saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Alia Tirisandani dari kelas 11 TLM. Di sini kami akan membahas tentang BEP atau break-even point dan HPP, yaitu harga pokok produksi. Apa yang kamu ketahui tentang BEP? BEP atau break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Di sini ada contoh soal kayak gini, Kak. Seorang akuntan manajer perusahaan A bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan stok barang, ingin mengetahui jumlah sales yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 100 juta dan ingin mendapatkan keuntungan 40 juta. Cara mencari nilai BEP-nya gimana, Kak? Baik. Saya akan sedikit menjelaskan ya. Di sini kan ada biaya tetap ini, yaitu ini 100 juta ini. Terus ada biaya variabel 60.000. Terus di sini perusahaan ini menentukan harga jualnya yaitu 100.000. Nah, perusahaan A ini menginginkan keuntungan sebesar 40 juta. Nah, untuk mencari BEP-nya yaitu total biaya tetap per penjualan dikurangi variable cost, yaitu dimana biaya tetapnya yaitu 100 juta per penjualannya yaitu 100.000 dikurangi 60.000 dari biaya variabelnya, didapatkan hasil 2.500 unit. Nah, jadi perusahaan itu harus menjual kurang lebih 2.500 unit agar mencapai BEP-nya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham? Kurang paham di sini, Kak. Biaya variabel itu apa ya? Biaya variabel itu seperti biaya yang sering berubah-ubah pada saat kita sudah melakukan bisnis. Biaya itu sering berubah gitu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Oke, kita lanjut ke HPP ya, atau harga pokok produksi. Apakah kamu tahu HPP itu apa? HPP atau harga pokok produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga peroleh dari barang yang dijual. Di sini ada lagi, Kak, contoh soal perusahaan A memiliki modal bahan baku sebesar 100 juta, tenaga kerja sebesar 25 juta dan biaya overhead sebesar 10 juta. Perusahaan tersebut memiliki investasi awal sebesar 15 juta dan investasi akhir sebesar 30 juta berupa HPP-nya. Berapa HPP-nya? Oke, di sini saya akan mengajarkan cara mencari HPP. Yaitu yang pertama kita harus mengetahui bahan bakunya dulu. Berapa bahan bakunya, terus tenaga kerjanya, overhead, investasi awal, dan investasi akhirnya. Di sini kan dari soal kan sudah jelas. Bahan bakunya yaitu 100 juta, tenaga kerjanya yaitu 25 juta, dan biaya overheadnya sebesar 10 juta, investasi awalnya sebesar 15 juta, dan investasi akhirnya sebesar 30. Rumusnya yaitu bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah overhead ditambah investasi awal dikurangi investasi akhir. Nah, di sini langsung saja memasukkan biayanya, yaitu bahan baku 100 juta, tenaga kerja ditambah tenaga kerja 25 juta ditambah biaya overhead 10 juta, biaya investasi awal 15 juta dikurangi investasi akhir 30 juta.
ketemu ini bahan baku ditambah tenaga kerja, ditambah overhead, ditambah investasi awal itu 150 juta, dikurangi investasi akhir 30 juta, jadi tinggal 120 juta. Nah, jika ingin mengetahui HPP-nya, maka biaya ini tadi 120 juta ini dibagi 2.500 unit dari BEP yang tadi ini didapatkan 48.000. Jadi HPP ini ketemu ini 48.000 ini. Sampai di sini ada yang kurang paham? Biaya overhead itu untuk apa, Kak? Biaya overhead itu biaya yang tidak terduga. Jadi kita harus paling enggak itu menyediakan uang atau biaya sekian gitu untuk mengatasi jika ada biaya yang tak terduga gitu. Sampai sini paham? Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Forum diskusi ini saya tutup. Saya Rio Afrilianto. Saya Alia Kirisi Anjani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.